Perkenalkan, nama saya Didika Habibila dari Prodi Komputerisasi Akuntansi kelas 23421 dengan NPM 237011602 ingin memperlihatkan hasil kerja saya yang berjudul distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah cara untuk menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik yang menunjukkan berapa kali frekuensi setiap nilai atau kelompok nilai kelas muncul dalam suatu kumpulan data. Apa sih pentingnya distribusi frekuensi dalam pengolahan data? Itu ada mempermudah analisis data yang memungkinkan kita melihat pola dan tren dalam data dengan lebih jelas, menyederhanakan data kompleks, membantu merangkum data yang besar menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami, membantu visualisasi, mempermudah penyajian data dalam bentuk grafik seperti histogram atau poligon frekuensi, membantu pengambilan keputusan, memberikan informasi yang relevan dan mudah diinterpretasikan untuk pengambilan keputusan. Penggunaan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi digunakan untuk mengelompokkan data, membantu pengelompokan data yang besar dan beragam agar lebih mudah dianalisis, menunjukkan pola, memudahkan dalam melihat pola, tren, dan distribusi data, menyederhanakan informasi, menyajikan data dalam bentuk yang lebih ringkas dan terstruktur. Komponen utama dalam distribusi frekuensi yang pertama ada kelas, kelompok data berdasarkan rentang nilai tertentu, batas kelas, nilai terendah, batas bawah, dan nilai tertinggi, batas atas dalam suatu kelas. Tepi kelas, nilai yang membatasi antara dua kelas, tapi tepi bawah dan tepi atas diperoleh dengan mengurangi atau menambah 0,5 dari batas kelas. Frekuensi, jumlah data yang termasuk dalam setiap kelas. Frekuensi relatif, perbandingan frekuensi untuk kelas terhadap total keseluruhan data, biasanya dalam bentuk persen. Frekuensi kumulatif, penjumlahan frekuensi dari kelas pertama hingga kelas tertentu. Jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama ada distribusi frekuensi absolut, menunjukkan jumlah data dalam setiap kelas. Yang kedua, distribusi frekuensi relatif, menunjukkan persentase data dalam setiap kelas terhadap total data. Distribusi frekuensi kumulatif, menunjukkan jumlah frekuensi yang terakumulasi hingga kelas tertentu. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kumpulkan data. Siapkan data mentah yang akan diolah. Yang kedua, tentukan jumlah kelas, umumnya 5-10 kelas tergantung banyaknya data. Yang ketiga, hitung interval kelas dengan rumus interval sama dengan data tertinggi dikurangi data terendah dibagi jumlah kelas. Yang keempat, tentukan batas dan tepi kelas. Susun interval mulai dari data terendah. Yang kelima, hitung frekuensi. Catat jumlah data yang termasuk dalam setiap kelas. Yang keenam, susun tabel. Buat tabel dengan kolom kelas, frekuensi, dan jika perlu frekuensi relatif atau kumulatif. Ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi IPK mahasiswa yang terdiri dari interval IPK dan frekuensi. Interval IPK itu terdiri dari nilai IPK yang ada 2,0 sampai 2,4, 2,5 sampai 2,9, 3,0 sampai 3,4, 3,5 sampai 4,0. Frekuensinya ada 0, 7, 14, 9. Jika di total ada jumlah 0 tambah 7 ditambah 14 tambah 9 sama dengan 30. Untuk keterangannya, interval IPK dibagi rata agar mencakup semua kemungkinan data. Frekuensi menunjukkan jumlah mahasiswa dengan IPK dan masing-masing interval. Grafik distribusi frekuensi. Ini adalah contoh grafik histogram. Grafik histogram memiliki desain dengan batang vertikal dengan lebar batang yang sama dengan tinggi batang sesuai dengan frekuensi masing-masing interval. Nah, selanjutnya ada contoh poligon frekuensi. Poligon frekuensi menggunakan motif garis yang menghubungkan titik-titik tengah atas dari setiap batang histogram. Manfaat distribusi frekuensi. Yang pertama ada mempermudah pemahaman data yang kompleks. Kedua, membantu dalam mengidentifikasi pola dan tren data.
Ketiga, memudahkan dalam penyajian data secara visual. Keempat, membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan data. Kelima, mempermudah proses analisis statistik. Kesimpulannya, distribusi frekuensi adalah metode penting dalam statistik untuk menyajikan data secara sistematis dan mudah dipahami. Penggunaan tabel, histogram, dan poligon frekuensi membantu memvisualisasikan data dengan lebih jelas. Dengan distribusi frekuensi, pola dan tren data dapat diidentifikasi dengan lebih efektif, sehingga memudahkan proses analisis dan pengambilan keputusan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.